Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Gunung Sari dan juga Takmir Masjid Al-Mu'awanah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kesempatan menghadiri kajian rutin ketarjian sebagai upaya kita dalam mentradisikan keilmuan di kalangan warga Muhammadiyah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita momennya masih momen Agustusan, atau kita berada di sebuah bulan, yaitu bulan Agustus, yang di situ merupakan HUT RI atau Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Oleh sebab itu, kajian ini akan mengkaji tentang Muhammadiyah dan kemerdekaan, termasuk bagaimana sebenarnya kontribusi Muhammadiyah di dalam mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan juga ketika kita mengisi HUT RI dengan berbagai macam perlombaan, ada juga upacara bendera. Hormat bendera itu hukumnya apa gitu? Apakah haram atau boleh? Itu ada nilai ibadah atau sekedar suatu penghormatan? Dan juga apakah HUT RI ini bid'ah atau tidak? Karena kita seolah-olah apa? Menambah perayaan di dalam Islam. Padahal di Islam itu hari rayanya cuma dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu persoalan itu yang nanti kita akan coba kaji dan kita lihat bagaimana sebenarnya pandangan tarjih dalam masalah-masalah tersebut. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada ijtihad politik Muhammadiyah yang berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah terhadap negara Indonesia yang berasaskan Pancasila itu. Di Muktamar Muhammadiyah ke-47 Pak, tahun 2015, di sana lahir ijtihad politik Muhammadiyah yang berkaitan dengan Darul Ahdi Wasyahadah. Ini istilah penting Pak untuk kita pahami sebagai warga Muhammadiyah. Muhammadiyah memandang NKRI itu sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Apa maksudnya? Yang pertama, Darul Ahdi. Dar itu rumah atau negara. Al-Ahdi itu perjanjian. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Darul Ahdi itu artinya apa? Rumah tempat berjanji. Yang dimaksud bagaimana? Maksudnya Muhammadiyah memandang Indonesia ini sebagai negara tempat kita melakukan konsensus nasional. Konsensus itu kesepakatan secara apa? Nasional yang melibatkan berbagai macam elemen bangsa. Artinya tidak hanya dari umat Islam saja, tapi juga
umat-umat atau pemeluk-pemeluk agama lain dari suku yang berbeda-beda, ras yang berbeda-beda, semuanya sepakat untuk mendirikan bangsa Indonesia. Itu yang disebut apa? Darul Ahdi. Berarti kita memandang Indonesia itu negara kesepakatan atau konsensus, tidak hanya dari umat Islam saja, tapi juga dari pemeluk agama-agama lain. Kita sepakat untuk mendirikan bangsa Indonesia. Itu yang disebut apa? Darul Ahdi. Artinya ada loyalitas dalam kita berbangsa dan bernegara. Itu yang disebut Darul Ahdi. Kemudian Darus Syahadah. Ini ada dua kata, Pak. Ada darun, ada asyahadah. Dar itu artinya tadi rumah atau negara. Asyahadah itu artinya persaksian atau pembuktian. Sebagaimana kalau kita mengucapkan syahadatain itu, Pak, dua syahadat. Ada syahadatu tauhid, la ilaha illallah. Syahadatu rasul apa? Wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang mengucapkan syahadatain, kalau orang beriman harus diucapkan, Pak. Artinya nggak cukup apa diyakini dalam hati tapi tidak mau mengucapkan syahadatain. Ketika kita mengucapkan syahadatain, kita dianggap seorang yang mukmin. Maka untuk membuktikan apakah keimanan kita naik atau turun itu tergantung apa? Amal kita. Jadi kalau kita isi dengan ketaatan, maka iman kita apa? Naik. Tapi kalau kita isi dengan maksiat, berarti iman kita apa? Turun. Iman itu harus dibuktikan dalam apa? Amal atau perbuatan. Lah Darus Syahadah juga semacam itu, Pak. Kalau kita komitmen berbangsa di bawah payung NKRI yang berasas Pancasila, maka kita harus membuktikan bahwasanya kita berpartisipasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa melalui perjuangan dan pengorbanan sehingga apa? Tercapai Indonesia yang berkemajuan. Artinya bagaimana kita mengisi apa? Kemerdekaan ini dengan berbagai macam apa, Pak? Amal atau aktivitas sehingga bisa apa? Membuktikan bahwasanya Indonesia betul nanti akan apa? Menjadi negara yang berkemajuan. Itu yang disebut apa? Darus Syahadah. Tapi secara singkat, Pak, kalau Darul Ahdi itu berkaitan dengan loyalitas dalam kita berbangsa dan bernegara. Kalau Darus Syahadah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan bangsa kita ini? Apa yang kita lakukan untuk membawa Indonesia sehingga menjadi apa? Negara yang berkemajuan, Pak. Ini istilah Muhammadiyah ya. Muhammadiyah selalu pakai istilah apa? Berkemajuan. Jadi Indonesia berkemajuan. Kenapa kok Muhammadiyah penting untuk melahirkan ijtihad politik yang berkaitan dengan sikap kita berbangsa dan bernegara, sehingga lahir apa? Darul Ahdi was Syahadah. Konsep Darul Ahdi was Syahadah. Karena ada kelompok masyarakat yang sering mempersoalkan hubungan Islam dan negara apa? Pancasila itu. Ini alasan yang paling penting, Pak. Karena ada dua kelompok. Satu kelompok menganggap Islam dan negara Pancasila itu nggak bisa disatukan, Pak. Artinya Islam dasarnya Quran dan Sunnah, Indonesia dasarnya apa? Pancasila, Quran dan Sunnah itu jelas benar, Pak. Tapi kalau Pancasila itu buatan manusia, buatan Allah dengan buatan manusia, ya tidak bisa digabungkan atau disatukan, Pak. Kelompok ini yang ekstrim kanan itu.
Sehingga negara Pancasila ini negara yang apa Pak? Kafir, perlu dirubah sehingga menjadi negara khilafah atau yang berdasarkan apa? Islam. Tapi di sisi yang lain ada kelompok nasionalis bahwasanya Pancasila itu dasar negara kita, tidak ada hubungannya dengan agama. Kalau kita ingin membangun bangsa Indonesia ya nggak perlu bawa-bawa apa? Agama gitu. Agama itu urusan pribadi, nggak perlu dibawa ke urusan publik dan juga berbangsa. Kalau ini ekstrem kiri Pak. Nah, Muhammadiyah ingin menjembatani dua kubu ini Pak. Artinya meskipun Pancasila itu bukan Al-Quran dan Sunnah, Pancasila itu bukan Al-Quran dan Sunnah, tapi dalam Pancasila itu ada nilai-nilai atau ada Islamic values yang sebenarnya juga bisa kita temukan dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, itu sama dengan ajaran tauhid yang ada dalam Quran dan Sunnah itu. Keadilan sosial, permusyawaratan, semuanya sebenarnya ada dalam apa? Al-Quran dan Sunnah. Meskipun namanya Pancasila bukan apa Pak? Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, Muhammadiyah ingin menjembatani dua kelompok itu Pak. Dan juga alasan yang lain, ada pandangan bahwasanya masyarakat Islam itu sebagai ancaman bagi negara Pancasila Pak. Muncul Islamfobia kalau di negara barat. Islamfobia itu Pak, ketakutan terhadap Islam. Umat Islam ini karena diimajkan sebagai teroris, radikalis, terus apa Pak? Hah? Anarkis yang melakukan aksi-aksi kekerasan, suka ngebom orang lain kan itu, sehingga muncul apa? Ketakutan. Nah, ini beberapa alasannya kenapa Muhammadiyah penting untuk merumuskan konsep atau ijtihad politik Darul Ahdi Wasyahadah. Kemudian kalau kita bicara tentang kontribusi Muhammadiyah di dalam memerdekakan bangsa kita Pak, sebenarnya Muhammadiyah sejak sebelum berdirinya Indonesia atau Indonesia sebelum merdeka 1945, 17 Agustus 1945, Muhammadiyah sudah berkontribusi di dalam menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme untuk merdeka dari penjajahan Pak. Misalnya Mbak Ahmad Dahlan mendirikan apa? Muhammadiyah, yang ibu-ibu lahir organisasi apa? Aisyah. Semuanya itu ingin menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme sehingga bangsa Indonesia bisa apa? Terbebas dari penjajahan. Itu dibuktikan oleh semangat Bayi Ahmad Dahlan untuk mendirikan madrasah atau sekolah sebagai center of education Pak, pusat pendidikan untuk mencerdaskan apa? Bangsa. Yang menariknya Pak, Bayi Ahmad Dahlan itu berkontribusi dalam pendidikan. Ketika Bayi Ahmad Dahlan mencoba mengintegrasikan antara sekolah modern atau sekolah Belanda dengan sekolah apa? Pesantren atau tradisional. Ini kan dulu ada dikotomi Pak, pemisah ya. Kalau sekolah Belanda itu apa Pak? Kurikulumnya jelas, pakai seragam, pakai celana, pakai bangku, pakai apa? Papan tulis. Di sisi yang lain sekolah pesantren anti terhadap modernitas Pak, nggak boleh pakai bangku, nggak boleh pakai papan tulis. Kalau orang pakai celana atau pakai apa? Dasi, itu dianggap apa? Meniru gaya hidup
Belanda. Nabi bersabda apa? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa apa? Minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut gitu. Dan Mbak Ahmad Dahlan, Pak, beliau sangat terbuka ketika melihat sistem pendidikan Belanda ini baik. Beliau tidak anti. Ini urusan keduniaan, bukan urusan apa? Agama. Sehingga model sekolah Belanda itu dikembangkan oleh Mbak Ahmad Dahlan, tetapi di situ diajarkan pelajaran-pelajaran agama Islam. Itu kontribusi Mbah Ahmad dalam dunia apa, Pak? Pendidikan, sehingga melahirkan sebuah pendidikan yang mengajarkan ilmu umum dan juga ilmu agama. Dulu itu terpisah, Pak. Kalau sekolah modern ya ilmu umum saja. Kalau sekolah pesantren atau tradisional ya hanya ilmu agama gitu. Kemudian juga Mbak Ahmad Dahlan setelah berkunjung ke Keraton Surakarta, Pak, melihat ada kepanduan, Mbak Ahmad Dahlan tertarik sehingga ketika pulang ke Jogja beliau mengumpulkan guru Muhammadiyah untuk mendirikan sebuah kepanduan, sehingga lahir kepanduan Muhammadiyah dengan nama apa? Hizbul Waton, pembela tanah air. Namanya Waton, Pak, menunjukkan apa? Waton itu kan tanah air, sikap patriotisme dan nasionalisme yang ingin ditumbuhkan melalui kepanduan. Ada seorang muridnya Mbak Ahmad Dahlan, Pak, namanya Raden Hajid, ya, Kiai Haji Raden Hajid. Ini yang memunculkan nama Hizbul Waton. Nama ini terinspirasi dari kata-kata hikmah, Pak. Ini bukan hadis, yaitu apa? Hubbul waton minal iman. Kecintaan terhadap tanah air itu bagian ekspresi apa? Keimanan. Namanya saja Hubbul Waton menunjukkan apa? Muhammadiyah ingin menumbuhkan apa? Nasionalisme. Kemudian di antara muridnya Mbak Ahmad Dahlan, Pak, ada namanya Kiai Haji Fakhruddin. Ini pernah memberikan pidato di depan kepanduan Muhammadiyah, memberikan semangat, Pak, bahwasanya tongkat yang dipegang atau yang dipanggul oleh kader Muhammadiyah dalam Hizbul Waton ini suatu saat akan menjadi bedil atau senapan, Pak. Ini artinya apa? Menumbuhkan semangat nasionalisme dan patriotisme. Apa yang dikatakan Kiai Haji Fakhruddin ini, Pak, terbukti di antara kader Hizbul Waton itu ada yang berperang atau ikut serta dalam perang apa, Pak? Kemerdekaan. Lahirlah kader yang bernama siapa, Pak? Jenderal Sudirman. Itu Panglima Besar Republik Indonesia. Nggak ada, Pak, Panglima Besar di masa kemerdekaan kecuali dari kader Muhammadiyah. Siapa? Jenderal Sudirman. Itu kader Muhammadiyah, Pak. Mana ada Panglima Besar di masa kemerdekaan dari luar Muhammadiyah? Tidak ada, Pak. Panglima Besar Republik Indonesia pada waktu itu ya Jenderal Sudirman. Ini kader Hizbul Waton dari Banyumas, Pak. Dan beliau membuktikan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Fakhruddin, bahwasanya tongkat yang dipegang oleh kader Muhammadiyah melalui Hizbul Waton suatu saat akan berubah menjadi apa? Senapan atau bedil, dan ternyata terrealisasi. Nah, ini beberapa tokoh kita, Pak, yang sudah mendapatkan gelar apa? Pahlawan nasional. Sebenarnya ada 20-an, Pak, yang saya tampilkan hanya beberapa gitu. Kemudian di masa kemerdekaan, Pak, ini penting sekali. Ketika Indonesia mempersiapkan Undang-Undang Dasar, Pak, karena sebuah bangsa yang merdeka itu harus punya Undang-Undang Dasar.
Maka dibentuklah BPUPKI, PPKI, semuanya mempersiapkan apa Pak? Kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka di antara tokoh Muhammadiyah Pak yang terlibat dalam BPUPKI dan PPKI itu misalnya Profesor Kahar Muzakir atau Abdul Kahar Muzakir, Ki Bagus Hadikusumo yang ketika itu menggantikan siapa? Ki Haji Mas Mansur menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah atau Hotbestur Pak. Terus Mr. Kasman Singo Dimejo. Nah, maka lahirlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter Pak. Piagam Jakarta ini penting Pak, karena ini dibuat di kota Jakarta sehingga disebut apa? Piagam Jakarta. Di rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Pak, hasil Piagam Jakarta itu ada bunyi yang ini penting Pak. Di sana dikatakan Pak, dengan berdasar ketuhanan. Maksudnya Indonesia itu berdasar apa? Ketuhanan. Tapi ada 7 kata yang penting ini Pak. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini 7 kata ini Pak kemudian mendapat penolakan dari beberapa apa Pak? Pihak, termasuk dari umat Islam sendiri, karena ada kekhawatiran bagi umat Islam yang abangan Pak. Ada tokoh barat Pak namanya Clifford Geertz membuat buku kalau di Indonesia ini ada 3 macam orang Pak. Ada santri, ada priayi, terus ada apa? Abangan. Abangan ini bisa jadi apa Pak? Dulu abangan kemudian masuk Islam Pak. Tapi Islamnya tidak kafah kalau kita apa? Kalau kita katakan bahasa sekarang Pak, Islam tapi masih memelihara tradisi kejawen Pak, sehingga tidak mau melakukan sholat itu cukup di hati, puasa juga tidak Pak. Maksudnya apa? Tradisi keyakinan Jawa masih diyakini, hanya saja juga KTP-nya Islam. Nah kalau 7 kata ini masih tetap dicantumkan Pak, berarti negara bisa memaksa orang yang berKTP agama Islam untuk menjalankan apa? Syariatnya. Berarti orang tidak sholat bisa juga negara ikut campur. Orang Islam yang tidak bayar zakat, maka negara berhak untuk mengambil apa Pak? Hartanya sebagai zakat. Umat Islam tidak berpuasa Pak, berarti negara wajib apa? Wajib memaksa untuk melakukan puasa. Sehingga sebagian umat Islam yang merumuskan, yang ikut merumuskan Pak, tokoh yang ikut merumuskan undang-undang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga ada kekhawatiran. Ditambah ada desakan dari Indonesia Timur Pak, yang notabene-nya apa? Agamanya non-Islam, tidak menginginkan 7 kata ini apa? Ada dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Padahal sudah ada gentleman agreement Pak. Gentleman agreement itu kesepakatan tidak hanya dari umat Islam tapi juga dari pemeluk-pemeluk agama lain. Sehingga Pak, Insinyur Soekarno ketika itu meminta Mr. Tengku Muhammad Hasan, sebenarnya ini juga kader Muhammadiyah Pak, dari mana Pak? Kalau namanya Tengku itu dari Aceh Pak, ditunjuk untuk melakukan kompromisasi dengan Ki Bagus Hadikusumo dan dipimpin oleh DRS Muhammad Hatta. Maka terjadi Pak
kompromisasi perundingan tanggal 18 Agustus Pak itu. Karena 17 Agustus kan sudah diproklamasikan kemerdekaan. 18 Agustus itu undang-undang harus jadi, karena tidak mungkin negara sudah bilang merdeka tapi undang-undang belum ada. Sehingga tanggal 18 Agustus harus sudah jadi undang-undang dasarnya dan juga falsafah negara Pancasila itu Pak itu. Maka tokoh-tokoh yang terlibat Pak dalam BPUPKI, PPKI itu sebagian sudah pulang Pak. Dari kalangan umat Islam sebenarnya banyak Pak. Agus Salim, terus Pak Kiai Haji Wahid Hasyim dari Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Kusumo, terus Mr. Kasman Singo Dimejo. Masalahnya Kiai Haji Wahid Hasyim itu sudah pulang ke Jombang Pak. Yang di Jakarta tinggal Ki Bagus Hadi Kusumo sama siapa? Mr. Kasman Singo Dimejo. Sehingga yang menjadi aktor penting Pak ketika itu yang didesak siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo, ini tokoh Muhammadiyah, pimpinan pusat Muhammadiyah ketika itu. Sedangkan perwakilan umat Islam sudah nggak ada yang di Jakarta kecuali Ki Bagus Hadi Kusumo sama siapa? Mr. Kasman Singo Dimejo. Terjadi rapat Pak. Itu kalau kalau Pak Jarnawi Hadi Kusumo Pak itu menceritakan rapatnya itu seharusnya jam 9 Pak, tapi tidak dimulai 2 jam sampai setengah 12 itu baru dimulai. Terjadi perundingan yang alot antara DRS Muhammad Hatta dan Tengku Muhammad Hasan dengan siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo. Karena Ki Bagus Hadi Kusumo Pak memandang kalau saya ngotot tetap mempertahankan tadi 7 kata dalam Piagam Jakarta, maka Indonesia ini apa Pak? Alot untuk tadi mencapai kemerdekaan. Nah, ini waktunya apa? Sangat mendesak demi sebuah kemaslahatan kita berbangsa dan bernegara Pak. 7 kata dalam Piagam Jakarta akhirnya apa? Direstui oleh Ki Bagus Hadi Kusumo untuk dihapus, sehingga merdekanya bangsa kita Pak. Tokoh sentralnya itu dari Muhammadiyah Pak gitu. Yang merumuskan undang-undang dasar, yang bikin Pancasila itu tokoh Muhammadiyah. Artinya kalau kita bicara kemerdekaan itu bicara sejarah Muhammadiyah. Ini penting Pak. Yang sekarang kita di Muhammadiyah ini kan sering disoal apa Pak? Loyalitas kita dalam berbangsa dan bernegara. Ini melibatkan tokoh Muhammadiyah, Ki Bagus Hadi Kusumo. Yang kedua Pak, Mr. Kasman Singo Dimejo ketika itu membuncuk Ki Bagus Hadi Kusumo, udahlah 7 kata nggak usah dipertahankan, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah dibentuk apa Pak, majelis permusyawaratan, kita usulkan lagi supaya 7 kata dikembalikan. Akhirnya Ki Bagus Hadi Kusumo demi sebuah kemaslahatan yang besar Pak, rela 7 kata dalam Piagam Jakarta apa? Dihapuskan. Tapi Ki Bagus Hadi Kusumo Pak tetap menawarkan kompensasi. Pancasila kita itu kan dulu cuma ketuhanan Pak, sila pertama, atau dalam UUD kita kan dengan berdasar ketuhanan saja. Maka Ki Bagus Hadi Kusumo mengusulkan kalau 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus, maka ketuhanan harus ditambahi kata lagi Pak. Ditambah apa? Ketuhanan menjadi Yang Maha Esa. Yang Maha Esa ini penting Pak. Ini yang mengusulkan siapa? Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai kompensasi 7 kata dalam Piagam Jakarta dihapus. Ketika memaknai
Ketuhanan yang Maha Esa dalam pandangan Ki Bagus Hadikusuma apa? Maknanya tauhid. Maknanya apa? Tauhid. Sehingga di Indonesia tidak boleh muncul paham yang anti Tuhan. Komunisme nggak boleh tumbuh di Indonesia karena menyalahi ketuhanan yang Maha Esa. Ateisme, kelompok anti Tuhan, tidak boleh juga berkembang di Indonesia, sehingga lahir Pancasila, UUD 45, kemudian secara khusus di pasal 29 itu Pak, yang mengatur tentang apa? Agama di Indonesia. Itu kontribusi Ki Bagus Hadikusuma Pak itu. Meskipun sekarang Pak ada beberapa kelompok yang ingin menggeser sejarah ini Pak, dianggap Muhammadiyah tidak apa berkontribusi, kemudian sejarahnya dibengkokkan. Oke. Setelahnya pasca kemerdekaan Pak, ini yang disebut Darus Syahadah Pak. Di Muhammadiyah ada Amal Usaha Muhammadiyah, ada sekolah, universitas, ma'had atau ponpes, ada panti asuhan, rumah sakit, klinik. Semuanya ini sebagai bukti Muhammadiyah andil dan berkontribusi dalam mengisi apa Pak? Kemerdekaan. Bukti kalau Muhammadiyah memandang Indonesia sebagai daru apa? Syahadah. Dibuktikan banyaknya sekolah Muhammadiyah, bahkan kemarin Muhammadiyah mendirikan sekolah di mana Pak? Australia, universitas di Malaysia, panti asuhan, rumah sakit juga menjadi unggulan atau rujukan Pak. Ini sudah ada sejak Mbah Yai Ahmad Dahlan, karena Mbah Yai Ahmad Dahlan mengembangkan apa? Teologi al-Ma'un, teologi welas asih Pak. Lahirlah sekolah, panti asuhan, rumah sakit itu. Oke. Yang sekarang Pak, kalau kita merayakan HUT RI dengan berbagai macam kegiatan Pak, ada perlombaan, upacara, kemudian apa lagi 17 kemarin juga bancaan tumpengan Pak, atau apa? Atau enggak? Itu kira-kira bid'ah atau hanya adat saja Pak? Sehingga pertanyaan ini pernah diajukan ke Majelis Tarjih Pak. Ketika Majelis Tarjih menjawab pertanyaan tersebut Pak, setiap permasalahan ini penting Pak. Kalau kita di Muhammadiyah itu ketika mau melihat sesuatu Pak, harus dipetakan dulu. Ini masuk akidah, masuk akhlak, masuk ibadah, atau muamalat duniawiyah. Kalau jenengan nggak pakai pemetaan semacam ini Pak, nanti apa? Cara berpikirnya tidak sebagaimana cara berpikir manhaj tarjih. Nanti kalau nggak pakai pemetaan ini bisa jadi HUT RI itu hukumnya ya bid'ah. Karena di MKCHM Pak, matan keyakinan dan cita-cita apa? Muhammadiyah. Di sana dikatakan Muhammadiyah bekerja terlaksananya ajaran-ajaran agama Islam yang meliputi 4 bidang ini: akidah, akhlak, ibadah, dan muamalat apa? Duniawiyah. Kita coba kaji Pak. Yang pertama akidah. Akidah itu pokok-pokok ajaran agama Islam yang harus diyakini. Orang Islam harus percaya pada rukun iman yang 6 itu Pak. Sebagaimana dalam hadis Jibril itu, ketika malaikat Jibril sowan atau datang kepada Nabi menanyakan apa? Mal iman, apa itu iman? Ya Muhammad akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang iman. Maka Nabi Muhammad menjawab, al imanu antu minabillah. Iman itu engkau beriman kepada Allah, wa malaikati, dan malaikatnya, wa kutubi, dan kitab-kitabnya, seterusnya Pak, sampai 6 itu. Semuanya ini harus diyakini. Karena kalau kita tidak meyakini rukun iman yang 6 ini, maka kita tidak berakidah yang sahih atau yang benar.
kita tidak mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga di penutup kitabul iman kita Pak, di HPT 1929, ketika Muhammadiyah bicara iman kepada Allah, malaikat dan seterusnya, ditutup di sana dikatakan apa? Hadhiya usulu al-aqaid as-shahihah. Inilah pokok-pokok akidah yang benar. Kenapa kok Muhammadiyah menyebut akidahnya benar Pak? Atau sahih? Apakah ini artinya Muhammadiyah ingin membentuk aliran akidah baru Pak? Jawabannya tidak Pak. Muhammadiyah hanya ingin apa? Menjelaskan kalau akidahnya itu merupakan akidah yang benar, tidak mengidap penyakit yang disebut apa? TBC. Ini yang disebut apa? Penyakit akidah. Kalau kita mengidap penyakit TBCS, maka akidah kita disebut akidah apa Pak? Akidah batilah, akidah yang sesat. T-nya apa? Takhayul, khayalan kesialan. B-nya apa? Bid'ah, melakukan inovasi dalam agama. C-nya apa? Khurafat, percaya pada mitos atau cerita mistik Pak. S-nya apa? Syirik, lawan tauhid. Takhayul ini masih umum diyakini di masyarakat kita Pak, apalagi masyarakat Jawa. Nak jenengan kejeblokan cecek tondone napa Pak? Sial Pak. Nak wonten kupu sing mlebet teng griyane jenengan, tondone napa Pak? Wonten tamu nggih, leres niku Pak. Ada tamu tapi tamunya kupu. Angka 13 angka siale ojo sampai apa? Lunga teng dina geblake sinten Pak? Jenengan Pak sing muni. Kula mboten wani muni. Niku takhayul, khayalan apa? Kesialan. Kalau orang sudah percaya takhayul Pak, nanti akan melahirkan khurafat, akan melahirkan cerita mistik. Lahirlah tokoh-tokoh mitos Pak, Nyi Roro Kidul. Terus tiap desa pasti punya cerita sing aneh-aneh Pak itu. Sing buka desa. Apa Pak? Danyang apa jenenge? Mbah Reksa. Sing iso membo macam-macam Pak. Kalau di desa saya itu membo asu Pak katanya. Kalau ada asu itu orang-orang rame Pak. Ini pasti ada sesuatu ini. Sing Mbah Reksa sampai muncul. Ketika percaya pada mitos Pak, yang dilakukan apa Pak? Bikin sesajen. Kalau bagi masyarakat yang di Laut Selatan itu bikin apa Pak? Larung laut Pak. Sesaji isinya hasil bumi terus sama kepala kerbau. Kalau di desa ada punden Pak misalnya, disekari atau di apalah Pak itu. Tujuannya apa? Tolak balak dan ngalap berkah. Itulah jatuh pada kesyirikan. Diawali takhayul, muncul khurafat, terus muncul apa? Syirik. Itu tidak boleh dalam kita berakidah. Kemudian akidah Muhammadiyah itu akidah ahlul haqqi was sunnah Pak, kelompok yang benar dan mengikuti sunnah. Tapi Muhammadiyah di HPT kita Pak tidak pernah menggunakan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita di Muhammadiyah ini ahlus sunnah wal jamaah atau enggak Pak? Iya Pak ya. Tapi di Indonesia Pak, ahlus sunnah wal jamaah itu sudah dipersempit Pak. Orang ahlus sunnah wal jamaah madhabnya harus Syafi'i, dan jenengan bukan madhab Syafi'i ya. Akidahnya harus Asy'ari, jenengan akidahnya Asy'ari enggak juga. Terus tasawufnya mengikuti thariqah Junaid atau Imam Ghazali, jenengan potongannya wis tidak alus sufi Pak. Soalnya ditanya mursyidnya jenengan juga enggak tahu itu. Dan juga enggak ngamalkan apa Pak? Wirid-wirid. Nih. Oleh sebab itu Muhammadiyah masih layak disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak itu.
Nah, sehingga di HPT kita Pak, itu dulu sebenarnya pernah menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Daripada kita sibuk berdebat siapa yang Ahlussunnah wal Jamaah, akhirnya di HPT kita Ahlussunnah wal Jamaah sekarang dihapus Pak. Ya, kita kan berislam yang penting Quran dan Sunnah itu. Dalam akidah kita Quran wa Sunnah, fikih Quran wa Sunnah, ihsan. Kalau Muhammadiyah tidak pakai istilah tasawuf Pak, karena tasawuf ini kadang dipahami dengan amalan-amalan tertentu. Kita memilih dengan kata ihsan Pak, berbuat baik. Anta budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu apa Pak? Ya Rabb. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka sungguhnya Allah akan melihatmu gitu. Nah, kita di Muhammadiyah pakai ihsan. Tapi apakah Muhammadiyah tidak Ahlussunnah wal Jamaah Pak? Ya sangat Ahlussunnah wal Jamaah itu ya. Terus berikutnya yang kedua, akhlak Pak. Akhlak ini menjadi tugas utama Nabi. Nabi bersabda apa? Innama bu'itsu liutammima apa? Makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak-akhlak yang mulia. Sehingga Muhammadiyah juga concern dalam apa? Bagaimana menanamkan akhlak karimah dan menjauhkan kita dari akhlak apa? Madmumah. Itu yang bidang kedua. Yang ketiga, ibadah. Ibadah di HPT kita Pak diklasifikasikan menjadi dua. Ada ibadah makhdoh sama ghairu makhdoh. Kalau ghairu makhdoh itu kullu amalin adzina bisyari', segala sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Artinya apa? Bukan sesuatu yang haram. Makan, minum, bekerja, kalau kita niatkan ibadah jadi ibadah. Tapi kalau kita niatkan kebiasaan ya berarti tidak berpahala itu. Yang kedua, ibadah makhdoh Pak. Kalau ibadah makhdoh berarti ada kaifiyah, tata cara tertentu. Contohnya apa Pak? Sholat itu nggak boleh pakai gaya jenengan, harus mengikuti gaya Nabi. Nabi bersabda apa? Shollu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Haji juga sama semacam itu Pak, ibadah mahdhon. Nabi bersabda apa? Khudu anni manasikakum. Kita disuruh mengambil manasik haji Nabi. Dalam haji Pak ada romyul jamarat, melempar jumroh yang tiga itu Pak. Apa? Jumroh ula, wusta dan Aqabah. Kalau orang haji tanggal 10 Dzulhijjah Pak, itu melempar apa? Jumroh Aqabah saja. 11, 12, 13 3 jumroh semuanya dilempar Pak. Ula, wusta dan apa? Aqabah itu. Waktunya ini tanggal 10 hanya Aqabah, 11, 12, 13 3 jumroh. Tapi kalau ada orang Pak menganjurkan lempar jumroh Pak, tapi tanggal 1 Syuro, tanggal 1 apa? Syuro, ngelemparnya tidak pakai apa? Tidak pakai kerikil Pak, tapi pakai apa Pak? Pakai uang. Ini maksudnya apa Pak? Yang kemarin rame itu loh Pak, ada lempar jumroh tanggal 1 Syuro, menghasilkan miliatan Pak itu. Karena nggak pakai kerikil tapi pakai apa? Pakai uang. Itu Syekh siapa Pak? Syekh siapa? Syekh Panji Gumilang di Zaitun Pak. Berarti ini bukan apa? Haji gaya Nabi gitu, tapi bikinan sendiri. Makanya setiap bikinan dalam apa? Ibadah makhdoh itu disebut bid'ah. Nabi bersabda apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru dalam masalah agama ini, maka raddun ay mardud,
tolak. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa apa? Raddun. Sehingga kaidah dalam ibadah mahdhah itu apa Pak? Al aslu fil ibadah apa? At-tahrim. Hukum asal ibadah itu apa? Haram. Berarti kalau ibadah itu tanya dalilnya dulu. Beda kalau muamalah dunyawiyah. Ini yang keempat. Muamalah dunyawiyah itu apa? Sebagaimana hadis Nabi, antum a'lamu bi umuri apa? Dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana mengurus ke duniaan. Maka dalam HPT kita dimaknai hiya al-umur allati lam yub'ats li ajlihal anbiya. Adalah perkara-perkara yang bukan menjadi tugasnya para nabi. Kalau muamalah dunyawiyah Pak, berarti al-aslu fil muamalah atau fil asya apa? Al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu apa Pak? Boleh. Berarti hukum asalnya boleh. Jual beli semuanya boleh. Kecuali ada dalil yang melarang. Jual beli yang mengandung riba Pak. Contohnya. Oke. Berarti kalau di Muhammadiyah Pak, sebelum kita memunculkan sebuah hukum harus dipetakan dulu. Masuk apa? Akidah, akhlak, ibadah atau muamalat dunyawiyah. HUT RI ini masuk apa Pak? Muamalah dunyawiyah, berarti urusan ke duniaan. Tapi bukankah dalam Islam itu hari raya atau perayaan itu hanya dua Pak? Ketika Nabi datang ke Madinah Pak, orang Madinah itu sudah memiliki 2 hari yang mereka suka berpesta. Maka Nabi bertanya kepada mereka, mahadzanil yauman, apa 2 hari ini? Mereka menjawab, ya Rasulullah kunna nal'abu fihima fil jahiliyah. Ya Rasulullah, kita sudah biasa merayakan bersenang-senang di 2 hari itu di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah bersabda, Pak, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri. Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kamu sekalian 2 hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Lah kalau jenengan sekarang bikin HUT RI Pak, apakah enggak memunculkan hari raya yang ketiga Pak? Hewa. Bukankah menambah-nambahi dalam hari raya Pak? Jawabannya tidak. Idul Fitri dan Idul Adha itu konteks ke agamaan atau ibadah. Kalau HUT RI itu apa? Muamalat dunyawiyah. Sehingga kalau kita merayakan HUT RI itu hubungannya dengan kehidupan dunia. Tapi kalau jenengan tambahi Pak, sopo sing melok upacara bendera bakal masuk surga. Nah, itu jadi masuk wilayah agama Pak. Siapa yang menghadiri upacara bendera ganjarannya kayak gunung Uhud Pak. Nah, itu jadi apa? Masalah agama, nggak boleh kalau semacam itu. Nah, dalam merayakan HUT RI ini Pak, yang paling penting upacara bendera 17 Agustus, pengibaran bendera, penurunan apa? Bendera. Tapi yang menjadi pertanyaan dalam kegiatan upacara bendera, ada hormat bendera. Hukumnya bagaimana? Ada sebagian ulama Pak yang sangat ekstrim. Hormat bendera itu kayak hormat kepada tauhid. Tauhid itu apa? Kullu ma'ubida min dunillah, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Berarti kalau jenengan ikut upacara terus hormat bendera Pak, kayak menghormati sesembahan selain Allah. Berarti upacara bendera hukumnya haram Pak. Ada yang berpendapat semacam itu. Ada juga yang tidak memiliki pendapat Pak. Yus gak penting, gak usah dibahas itu. Kirane hubungannya, pokoknya urusan ke dunia. Kan ada 2 kelompok itu Pak. Kelompok sing gak mau tahu gitu. Ada kelompok yang sangat ekstrim, nggak mau tahu itu, nggak pernah berpikir Pak itu. Pokoknya upacara bendera gitu, tapi nggak pernah dilihat dalam perspektif agama bagaimana. Nah, sehingga di fatwa tarjih kita Pak, hormat bendera itu dilihat ilahnya atau sebabnya.
atau niat orang yang melakukan upacara tersebut, Pak. Karena niat itu posisinya penting. Nabi bersabda, Pak, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu ditentukan apa? Niatnya. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lahir kaidah fikih al umuru bimaqasidiha. Perkara itu ditentukan apa? Niatnya. Sehingga kalau kita ditanya hukum upacara bendera, hukumnya apa? Ya lihat niatnya. Kalau niatnya orang yang hormat bendera itu lita'abud, untuk menyembah bendera, ya maka melahirkan hukum apa, Pak? Haram dan tidak boleh dilakukan. Tapi kalau hanya lil ihtiram, menghormati, sebagai simbol kita mengapresiasi dan menghormati jasa pahlawan yang telah apa, Pak, gugur dalam memperjuangkan bangsa kita, maka itu hukumnya apa, Pak? Boleh, karena tidak ada hubungannya dengan ibadahnya, simbol saja sebagai bentuk apa? Penghormatan. Yaitu. Oke, berikutnya, Pak. Sekarang perlombaan, Pak. Kegiatan Agustusan itu kan muncul berbagai macam kegiatan, Pak, atau perlombaan. Ada sing apa, Pak? Gerak jalan, karnaval, lomba makan kerupuk, Pak. Lomba apa lagi, Pak? Balap karung dan macam-macam, Pak, itu. Intinya di Fatwa Tarjih diberikan guidance, Pak, panduan, sehingga dalam kita mengisi kegiatan Agustus itu dianjurkan cari kegiatan yang positif dan edukatif, bukan yang mengarah pada hal yang negatif atau tidak ada nilai edukasinya. Contohnya yang positif dan edukatif, diisi pengajian al-Islam, Pak. Kayak kita isi kajian tarjih sekarang itu, ya boleh-boleh saja. Diisi ceramah kebangsaan, diisi perlombaan yang bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme, Pak. Tidak hanya sekedar hura. Kemudian yang paling penting, Pak, tidak israf dan tidak tabdzir atau mubadzir. Israf itu apa? Mujawazatul had. Israf itu melampaui batas filmal dalam menggunakan harta, wa ghairihi, maupun yang lainnya. Meskipun fima ahallallah, meskipun sesuatu itu dihalalkan oleh Allah. Contohnya makan dan minum, Pak. Ada perintah dalam Al-Quran, apa? Kulu washrabu, kita boleh makan, boleh minum. Tapi wala tusrifu, tidak boleh melakukan israf. Misalnya kalau jenengan makannya yang kenyang berapa piring, Pak? 2 piring atau 3 piring, Pak? Nah, karena misalnya prasmanan, Pak, habis 10 piring, mumpung gratis, makanannya enak, sehingga nggak bisa pulang, Pak, karena perutnya apa? Full dengan makanan. Itu israf, meskipun yang dimakan halal, dan itu apa, Pak, diberikan secara gratis juga halal, meskipun jangan bantah ora gratis, wong apa, Pak, wong apa, buah atau seruan juga. Nah, itu berlebihan, itu nggak boleh. Makanya apa? Wala tusrifu, kita tidak boleh melakukan sesuatu yang berlebihan. Misalnya kegiatan Agustus tarikannya berapa, Pak? 500.000, tapi untuk masjid hanya berapa, Pak? 10.000 seikhlasnya, Pak. Itu israf, itu. Artinya apa? Untuk mengisi kegiatan Agustus sampai 500.000 itu mau untuk nyumbang masjid, itu seikhlasnya, Pak, ya. Saya ketahui wes sabut, ya. Itu israf. Itu. Makanya apa, kalau israf itu innahu la yuhibbul apa? Musrifun, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang apa? Berlebihan. Itu. Yang kedua tabdzir. Tabdzir itu apa?
pemborosan Pak, atau menginfakkan harta di sesuatu yang diharamkan gitu. Misalnya apa? Lomba makan, kemudian makanannya apa? Dibuang-buang, dibuat lempar-lempar, itu ya mubadir gitu. Ini penting gitu, karena ada beberapa kegiatan Pak. Misalnya gerbek Pak, gerbek itu kalau budaya gitu. Meskipun kalau mengandung unsur TBCS ya bisa haram Pak. Tapi kalau gerbek ada yang lempar-lempar makanan itu Pak, itu masuk ke apa? Mubadir itu. Innal mubadirina kanu apa? Ikhwanas syayatin. Orang yang melakukan perbuatan pemborosan atau mubadir itu temannya apa? Setan. Kalau sudah menjadi temannya setan, wa kana syaitanu apa? Li rabbihi kafura. Setan itu sifatnya apa? Mengkafiri, menentang apa? Nikmat, tidak menyukuri apa? Nikmat itu. Nah, sehingga itu yang penting untuk apa? Diperhatikan ketika kita mengisi apa? Kegiatan Agustusan itu. Cari kegiatan yang positif dan edukatif, tidak ada israf, tidak ada mubadir, tidak ada kemaksiatan maupun hura-hura. Mungkin demikian kajian kita. Intinya Pak, HUT RI masuk wilayah muamalat apa? Dunyawiyah. Itu berarti bukan bid'ah. Bid'ah itu dalam konteks ibadah. Kalau muamalat dunyawiyah tidak ada bid'ah gitu. Dan bahasanya Pak, kalau bid'ah hasanah di Muhammadiyah itu di muamalat dunyawiyah, dalam ibadah nggak ada bid'ah hasanah, karena bid'ah hasanah itu semua bid'ah dalam agama apa? Kullu bid'atin apa? Dolalah. Tapi kalau muamalah dunyawiyah kita sebut bid'ah hasanah nggak apa-apa. Karena konteksnya apa? Keduniaan gitu. Oke ya. Mungkin demikian, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Monggo Pak atau Bu. Kalau nggak ada kita tutup saja. Nggak ada ya? Monggo, nggih Pak, monggo, nggih. Iya, ini penting Pak ya. Kita membahas ulang tahun yang sikopnya level nasional Pak, dalam berbangsa dan bernegara. Hari ulang tahun Republik Indonesia. Ada ulang tahun jadi kota Bapak apa untuk kota itu. Jadi kota ya, Pak, ulang tahun apa? Ya itu. Ulang tahun desa. Itu apa untuk sesuatu apa Pak, komunitas, bukan perorangan itu. Apa perusahaan juga ada ulang tahunnya Pak ya, itu stasiun TV juga ada ulang tahunnya. Muhammadiyah ada milad itu milad itu. Kemudian ada ulang tahun untuk orang Pak ya. Kalau tadi kan untuk apa sekelompok, bangsa, kota gitu, ada untuk orang gitu. Ulang tahun orang Jawa nyebut tiron Pak. Mungkin juga sebagian orang merayakan ulang tahun pernikahan itu, suami istri gitu. Bagaimana dengan ulang tahun ini Pak? Kalau kita ulang tahun HUT RI kita katakan muamalat dunyawiyah. Milad juga muamalat dunyawiyah. Kita tidak hubungkan dengan ibadah, tapi hanya konteks keagamaan. Nah kalau tiron ulang tahun bagaimana? Itu masuk muamalat dunyawiyah Pak. Hanya apa? Muamalat dunyawiyah, sehingga
nggak boleh jenengan misalnya awam kudu ditironi, nek gak ditironi makanya jadi cah bodoh biasanya kan diweden-weden itu Pak. Nak duwe anak nakal diulang ngaji gak pinter-pinter Pak, biasanya kon nironi pitung ngaron pinter. Semacam itu nggak boleh Pak, nggak boleh karena tadi mengaitkan perkara keduniaan tentang apa Pak, sesuatu yang apa seolah-olah sakral gitu, itu nggak boleh gitu, takhayul Pak. Tapi kalau jenengan tiron Pak, bikin ambeng untuk ekspresi syukur, jenengan masih di karunia rezeki umur sampai segini, sekedar syukur saja Pak, tidak dimani apa-apa gitu, nyeneng no tonggo gitu, dan juga bersyukur kepada Allah, boleh atau enggak? Boleh, tapi tidak boleh dikaitkan dengan apa tadi Pak, sing apa sing tiron koko apa rezeki ini malah lancar, wis pokoknya macam-macam Pak, itu di fadilai tiron ini, itu enggak boleh gitu, itu enggak boleh. Atau tironnya harus bikin ini gitu, itu nggak boleh Pak, karena ini nggak ada hubungannya. Kalau jenengan bikin ini ya sekedar selera atau apa perkara keduniaan, itu boleh-boleh saja Pak itu. Nah, kalau tiron semacam itu. Tapi kalau jenengan tiron mengikuti gaya barat Pak, pakai apa, pakai lilin, tiup lilin, kuetar. Nah itu nanti masuk man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian apa? Kaum tersebut itu. Kan sudah mengikuti gaya apa Pak? Barat gitu. Tidak mengikuti apa Pak? Tidak mengikuti budaya barat. Dan semacam itu ya nanti menjadi apa? Menjadi gak boleh gitu. Sehingga HUT RI kan tadi, kalau HUT RI diisi Pak sesuatu kemaksiatan Pak, misalnya lomba mabuk, ya itu nggak boleh meskipun hukum asalnya muamalat duniawiyah. Tiron juga semacam itu, ketika dibawa tahayul khurafat syirik ya menjadi nggak boleh, tapi bukan pada zatnya yang haram, tapi apa, ada faktor yang menjadikan dia menjadi haram. Bisa dipahami Pak ya? Misalnya mengikuti gaya barat, terus ada keyakinan tertentu gitu, nak ditironi ini muda pinter, terus macam-macam Pak, pokoknya mitos-mitos seputar tiron itulah. Nah, apa Pak? Nah gitu. Kalau semacam itu nggak boleh. Tapi kalau jenengan cuma tiron nyeneng no tonggo, boleh atau enggak? Boleh. Tapi tidak dimaknai apa-apa, sekedar bersyukur, itu boleh-boleh saja. Dan tidak usah dibawa ke makna agama Pak, karena Nabi ketika ditanya kenapa puasa Senin Pak, Nabi jawab apa? Dzalika yaumun wulidtu fih, hari Senin itu hari aku dilahirkan. Wa bu'itsu fih, aku diutus menjadi nabi usia 40. Wa unzila alayya, dan wahyu pertama kali turun kepada Nabi hari Senin. Tapi intinya Pak, di hadis ini Nabi puasa Senin karena hari beliau dilahirkan. Berarti Nabi berpuasa di hari lahir sebagai ekspresi kesyukuran. Berarti Nabi tiron, merayakan tiron dengan puasa Pak. Berarti kita boleh merayakan apa? Tiron dengan apa? Dengan kegiatan tadi Pak, bancaan, ibadah. Masalahnya bukan semacam itu Pak. Kalau Nabi melakukan sesuatu hubungannya ada agama, itu jadi apa? Syariat. Lah kita orang biasa kok gitu. Misalnya jenengan nggak ada tuntunan Pak, oh kalau gitu saya sebagai rasa syukur puasa di hari apa Pak? Hari lahir gitu. Itu nggak ada. Kalau jenengan mau puasa mutlak boleh-boleh saja, tapi tidak usah dipahami apa? Saya mengikuti Nabi gitu. Masalahnya Nabi itu musyari' Pak, orang yang apa? Di samping Allah apa? Membuat syariat
ketika Nabi melakukan sesuatu dari syariat itu ada nilai ibadah. Lah kita siapa kan gitu. Kan kita nggak bisa apa, bukan musyari' Pak, bukan orang yang membuat apa syariat gitu. Oke, tapi kalau intinya kalau jenengan ulang tahun tiron boleh, tapi dibawa ke muamalat duniawi, ekspresi kesyukuran saja, itu tidak lebih dari itu ya. Tapi kalau dibawa ke mitos-mitos takhayul yang enggak yang menjadi enggak boleh. Mengikuti gaya barat yang enggak boleh. Yang sering ditanyakan Pak, bagaimana ulang tahun di sekolah biasanya, itu ya dipertimbangkan Pak. Soalnya kalau di SD itu yang sering ditanyakan, biasanya orang tuanya kan gengsi-gengsian Pak. Tuh. Nanti oh saya malu nyaingi sing liya apa Pak? Itu loh apa? Bikin mewah-mewahan tironan itu ya sebagian ada yang miskin Pak, ya berat Pak. Nah, semacam itu ya tentu apa menjadi yang tidak baik gitu. Oke, mungkin sudah ya, yang lainnya nggak ada kan? Oke. Cukup karena sudah hampir setengah 10, kita tutup kajian kita dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.